Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai poster pada zaman Meiji. Anggota kelompok kami yang pertama itu saya sendiri Muhammad Noval, selanjutnya Muhammad Hilal Hardianto, Sinta Amelia Safitri, Widya Anggraini, Farenski Anjas Putri, dan Fahrul Rozi. Baik, langsung saja masuk kepada pengenalan zaman Meiji. Zaman Meiji merupakan salah satu poin penting dalam sejarah perkembangan Jepang. Hal ini disebabkan oleh adanya peristiwa yang bernama Restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah peristiwa pengembalian kembalinya kekuasaan kaisar setelah lebih dari 264 tahun atau dari tahun 1603 sampai 1867 yang dikuasai oleh keluarga militer Tokugawa. Selama shogun berkuasa, seringkali terjadi pemberontakan untuk memulihkan peran kaisar. Konflik tersebut timbul saat Kesogunan Tokugawa mulai berkuasa pada tahun 1633. Konflik tersebut semakin terpacu karena kebijakan baru oleh Tokugawa yang dikenal sebagai Sakoku. Alasan utama penerapan kebijakan Sakoku adalah Tokugawa khawatir jika Jepang akan mendapatkan pengaruh buruk dan dikuasai oleh pihak asing. Namun, kebijakan tersebut ternyata berdampak negatif pada perekonomian Jepang. Alhasil, kelompok anti-shogun pun bermunculan di Jepang, terutama di Satsuma dan Chosu. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai peristiwa penting pada masa restorasi Meiji. Nah, pada tahun 1853, Amerika mengirimkan utusan yang dipimpin oleh Commodore Matthew Perry yang masuk ke Jepang melalui Teluk Edo. Perry membawa surat resmi dari Presiden Amerika Serikat yang menyatakan ingin mengadakan hubungan dagang dengan Jepang, dan juga dijelaskan bahwa kedatangan Perry adalah untuk meminta 3 hal. Yang pertama yaitu perlindungan bagi pelaut Amerika yang mengalami kecelakaan di laut. Yang kedua, pembukaan kota-kota pelabuhan bagi kapal-kapal Amerika untuk melakukan perbaikan kapal dan menambah perbekalan. Yang ketiga, pembukaan kota-kota pelabuhan untuk perniagaan. Selanjutnya, pada tahun 1854, pemerintah Tokugawa akhirnya menandatangani perjanjian dengan Amerika di Kanagawa, yakni sebuah kampung nelayan di Yokohama. Lalu, Amerika menempatkan konsul jenderal yang bernama Townsend Harris di Yokohama. Nah, dengan demikian, akhirnya Jepang dibuka setelah pengasingan yang berlangsung sepanjang 250 tahun dan tidak lagi merupakan sebuah negara terpencil dari masyarakat dunia. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Sinta Amelia Safitri. Dampak restorasi Meiji. Restorasi bukan hanya mengenai pengembalian kekuasaan kepada kaisar, tapi sebagai titik tolak perkembangan negara Jepang menuju negara yang maju dan modern dalam berbagai bidang. Antara lain, dampak yang pertama itu bidang pemerintahan, di mana sistem pemerintahan Jepang bergeser dari negara feodal menjadi negara monarki. Yang kedua, bidang pendidikan, yang dimana Jepang banyak mengirimkan pelajar-pelajar untuk melakukan pendidikan di negara-negara Eropa. Salah satunya adalah Fukuza Yukichi yang akhirnya menjadi bapak pendidikan Jepang. Yang ketiga, bidang militer, di mana Jepang ini membangun militer dengan bantuan negara-negara barat. Jepang bekerja sama dengan negara Inggris dalam mengembangkan angkatan laut. Yang keempat yaitu bidang ekonomi, yang dimana Jepang ini memfokuskan pada pembangunan manufaktur seperti yang membangun jalan raya dan jalur kereta api. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai restorasi Meiji dari kelompok 8. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.